Perkenalkan, nama saya Rodo Samuel, NIM P0759018110, tingkat 2C, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Medan jurusan Farmasi. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi pada mata kuliah fitokimia. Yang pertama, persiapan sampel, yang kedua, maserasi, yang ketiga, sokletasi, yang keempat, kristalisasi, yang kelima rekristalisasi, dan yang terakhir identifikasi senyawa. Pertama, persiapan sampel. Ada beberapa tahap penting dalam persiapan sampel sampai menjadi simplisia. Antara lain, yang pertama panen atau pengambilan sampel. Yang kedua, sortasi basah. Yang ketiga, pencucian. Yang keempat, perajangan. Yang kelima, pengeringan. Yang keenam, sortasi kering. Yang tujuh, pengepakan. Yang kedua, maserasi. Pengertian maserasi. Maserasi atau macerare artinya merendam. Maserasi adalah ekstraksi selama waktu tertentu dengan cara merendam simplisia dalam pelarut bukan air atau pelarut nonpolar atau setengah air, misalnya etanol encer. Maserasi merupakan proses yang paling tepat di mana obat yang sudah halus memungkinkan untuk direndam dalam menstrum atau pelarut sampai meresap dan melunakkan susunan sel sehingga zat-zat yang mudah larut akan melarut. Teknik maserasi. Maserasi pada umumnya dilakukan dengan cara 10 bagian simplisia dengan derajat halus yang cocok dimasukkan ke dalam bejana. Kemudian dituangi dengan 75 bagian cairan penyari, ditutup dan dibiarkan selama 3 hari. Diserkai, ampas diperas. Ampas ditambah cairan penyari secukupnya, diaduk dan diserkai sehingga diperoleh seluruh sari sebanyak 100 bagian. Bejana ditutup, dibiarkan di tempat sejuk, terlindung dari cahaya. Selama 2 hari kemudian, endapan dipisahkan. Proses ini dilakukan dalam bejana bermulut lebar, ditutup rapat dan isinya dikocok berulang-ulang lalu disaring. Proses ini dilakukan pada suhu 15-20 derajat Celcius selama 3 hari sampai bahan larut. Hasil penyarian dengan cara maserasi perlu dibiarkan selama waktu tertentu untuk mengendapkan zat-zat yang tidak diperlukan, tetapi tidak ikut terlarut dalam cairan penyari. Pelarut dalam maserasi. Farmakopi Indonesia menetapkan bahwa sebagai cairan penyari adalah air, etanol, etanol air atau eter. Etanol dipertimbangkan sebagai penyari karena lebih selektif, kapang, dan mikroorganisme sulit tumbuh dalam etanol 20% ke atas. Tidak beracun, netral, absorpsinya baik. Etanol dapat bercampur dengan air pada segala perbandingan, dan panas yang diperlukan untuk pemekatan lebih sedikit. Persyaratan bejana maserasi. Bejana yang biasa digunakan dalam maserasi adalah wadah seperti botol silinder, wadah bermulut lebar, atau sebagainya yang dapat ditutup dengan rapat. Selanjutnya bejana tersebut disimpan pada suhu kamar, terlindung dari cahaya langsung. Jadi, kesimpulan pada maserasi, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, penyarian harus dilakukan secara berulang-ulang. Yang ketiga, sokletasi. Sokletasi adalah suatu metode atau proses pemisahan suatu komponen yang terdapat dalam zat padat dengan cara penyaringan berulang-ulang
dengan menggunakan pelarut tertentu, sehingga semua komponen yang diinginkan akan terisolasi. Alat yang digunakan: yang pertama, pendingin bola; yang kedua, alat soklet; yang ketiga, labu destilasi; yang keempat, alat pemanas. Pelarut yang digunakan: lebih berat dari air, CCl4, CHCl3; lebih ringan dari air atau ether. Cara kerja soklet: yang pertama, bahan yang akan diekstraksi dibungkus dalam kantong ekstraksi atau kertas karbon dan sebagainya, dan diletakkan pada alat soklet. Yang kedua, alat soklet ini terletak antara labu suling dan pendingin bola atau aliran balik, dan dihubungkan melalui pipa pipet. Yang ketiga, labu berisi bahan pelarut yang menguap dan mencapai ke dalam pendingin aliran balik melalui pipa pipet dan berkondensasi di dalamnya, kemudian menetes kembali ke atas bahan yang berada pada alat soklet, lalu mengekstraksi kembali bahan yang dibungkus di dalam kantong. Yang keempat, larutan yang berkumpul di dalam wadah gelas dan setelah mencapai tinggi maksimal secara otomatis ditarik ke dalam labu. Dengan demikian, zat yang terekstraksi tertimbun melalui penguapan yang kontinu. Yang keempat, kristalisasi. Pengertian kristalisasi. Kristalisasi adalah suatu proses pembentukan bahan padat dari pengendapan larutan, campuran yang meleleh, atau pengendapan langsung dari gas. Kristalisasi juga merupakan teknik pemisahan kimia antara bahan padat cair, di mana terjadi perpindahan massa atau mass transfer dari suatu zat terlarut atau solut dari larutan atau larutan ke fase kristal padat. Pemisahan dengan teknik kristalisasi didasari atas pelepasan pelarut dari zat terlarutnya dalam sebuah campuran homogen atau larutan, sehingga terbentuk kristal dari zat terlarutnya. Proses ini adalah salah satu teknik pemisahan padat cair yang sangat penting dalam industri, karena dapat menghasilkan kemurnian produk hingga 100%. Mekanisme pembentukan kristal. Yang pertama, pembentukan inti. Inti kristal adalah partikel-partikel kecil, bahkan sangat kecil, yang dapat terbentuk dengan cara memperkecil kristal-kristal yang ada dalam alat kristalisasi, atau dengan menambahkan benih kristal ke dalam larutan lewat jenuh. Yang kedua, pertumbuhan inti. Pertumbuhan kristal merupakan gabungan dari dua proses, yaitu transportasi molekul-molekul atau ion-ion dari bahan yang akan dikristalisasikan dalam larutan ke permukaan kristal dengan cara difusi. Proses ini berlangsung semakin cepat jika derajat lewat jenuh dalam larutan semakin besar. Penemuan molekul-molekul atau ion-ion ada pada kisi kristal. Semakin luas total permukaan kristal, semakin banyak bahan yang ditempatkan pada sisi kristal persatuan waktu. Syarat-syarat kristalisasi. Yang pertama, larutan harus jenuh. Larutan yang mengandung jumlah zat terlarut berlebihan pada suhu tertentu, sehingga kelebihan itu tidak melarut lagi. Jenuh berarti pelarut telah seimbang dengan zat terlarut. Artinya, konsentrasinya telah maksimal. Kalau larutan jenuh, suatu zat padat didinginkan perlahan-lahan. Yang kedua, larutan harus homogen. Partikel-partikel yang sangat kecil tetap tersebar merata, biarpun didiamkan dalam waktu lama. Yang ketiga, adanya perubahan suhu. Penurunan suhu secara drastis
atau kenaikan suhu secara drastis tergantung dari bentuk kristal yang didinginkan. Sebagian zat terlarut atau bahan akan mengkristal, dalam arti diperoleh larutan superjenuh atau lewat jenuh. Metode kristalisasi atau proses terjadinya kristalisasi. Yang pertama, pendinginan. Untuk bahan-bahan yang kelarutannya berkurang drastis dengan menurunnya temperatur, kondisi lewat jenuh dapat dicapai dengan pendinginan larutan panas yang jenuh. Yang kedua, pemanasan. Untuk bahan-bahan yang kelarutannya berkurang sedikit dengan menurunnya suhu, kondisi lewat jenuh dapat dicapai dengan penguapan sebagian pelarut. 3. Pemanasan dan pendinginan. Metode ini merupakan gabungan dari dua metode di atas. Larutan panas yang jenuh dialirkan ke dalam sebuah ruangan yang divakumkan. Sebagian pelarut menguap. Panas penguapan diambil dari larutan itu sendiri, sehingga larutan menjadi dingin dan lewat jenuh. Metode ini disebut kristalisasi vakum. Yang keempat, penambahan bahan atau zat lain. Untuk pemisahan bahan organik dari larutan seringkali ditambahkan suatu garam. Garam ini larut lebih baik daripada bahan padat yang diinginkan, sehingga terjadi desakan dan membuat bahan padat menjadi terkristalisasi. Contoh, menarik zat alkaloid atau basa dengan penambahan garam berlebih, garam alkaloid. Misalnya strychnine nitrat. Langkah-langkah kristalisasi. Yang pertama, larutan sampel zat padat dilarutkan dalam pelarut panas. Yang kedua, bubuhkan sedikit norit. Yang ketiga, larutan tersebut dijenuhkan kembali. Yang keempat, kembali dengan pemanas air. Yang kelima, dinginkan larutan tersebut hingga es mencair. Yang keenam, saring kristal tersebut. Yang kelima, pemurnian atau rekristalisasi. Teknik pemurnian. Senyawa bahan alam dari suatu tanaman yang berbentuk padat sering terkontaminasi oleh pengotor meski dalam jumlah kecil. Teknik umum yang sering digunakan untuk teknik pemurnian dari senyawa tersebut adalah rekristalisasi. Rekristalisasi adalah teknik pemurnian yang didasarkan pada perbedaan kelarutannya dalam keadaan panas atau dingin dalam suatu pelarut. Prinsip pembentukan rekristalisasi. Pembentukan kristal kembali dilakukan dengan pendinginan larutan hingga tercapai keadaan di atas jenuh. Jadi, rekristalisasi meliputi tahap awal, yaitu melarutkan senyawa yang akan dimurnikan dalam sesedikit mungkin pelarut atau campuran pelarut dalam keadaan panas, atau bahkan sampai suhu mendidih sehingga diperoleh larutan jernih. Tahap selanjutnya adalah mendinginkan. Larutan yang akan didapat menyebabkan terbentuknya kristal yang kemudian dipisahkan melalui penyaringan. Pemurnian padatan dengan kristalisasi didasarkan pada perbedaan dalam kelarutannya, dalam pelarut tertentu atau dalam campuran pelarut. Dalam bentuk sederhana, proses kristalisasi meliputi 1. Melarutkan zat tak murni dalam pelarut tertentu pada titik leleh. 2. Menyaring larutan panas dari partikel bahan tak terlarut. 3. Menyaring larutan panas dari partikel bahan terlarut. 4. Memisahkan kristal dari larutan supernatan. Hasil sesudah pengeringan ditentukan kemurniannya dengan penentuan titik leleh, metode spektroskopi, kromatografi lapis tipis. Bila belum murni, dilakukan rekristalisasi dengan pelarut segar.
Kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi pelarut rekristalisasi adalah: A. Pelarut tidak mengadakan reaksi kimia padatan yang akan dimurnikan melalui rekristalisasi. B. Kelarutan padat harus tinggi dalam pelarut pada keadaan panas dan harus rendah pada keadaan dingin. C. Pengotor organik harus larut dalam pelarut dalam keadaan dingin sehingga pengotor akan tetap tinggal dalam larutan pada saat pembentukan kristal. D. Pengotor anorganik tidak larut dalam pelarut meskipun dalam keadaan panas sehingga dapat dipisahkan dengan jalan menyaring larutan dalam keadaan panas. E. Titik didih larutan harus lebih rendah dari titik didih padatan. F. Sebaiknya dipilih pelarut yang tidak toksik dan tidak mudah terbakar. Berikut ini dapat kita lihat pelarut untuk rekristalisasi. Ada air, asam asetat, metanol, etanol, 2-propanol, aseton. Kemudian ada etil asetat, diklorometana, klorofrom, benzana, CCl4, toluena, sikloheksana, petroleum ether, dan N-heksana. Pasangan pelarut yang sering digunakan dalam rekristalisasi: metanol dan air, etanol dan air, aseton dan air, etanol dan aseton, etil asetat dan sikloheksana, benzena dan petroleum ether, pelarut yang mengandung klor dan petroleum ether. Rekristalisasi beberapa golongan senyawa. Yang pertama, rekristalisasi kapsantin. Padatan merah yang diperoleh kemudian direkristalisasi menggunakan CS2 hingga diperoleh kapsantin yang berbentuk bulatan dengan warna merah karmin. Titik leleh 176. Jika digunakan petroleum ether sebagai pelarut, maka diperoleh kristal berbentuk jarum. Jika digunakan metanol, kristal berbentuk prisma. Yang kedua, rekristalisasi stigmasterol. Ekstrak pekat yang diperoleh dilarutkan dalam 100 ml petroleum ether. Kemudian campuran diuapkan sampai titik jenuhnya. Dibiarkan semalam hingga terbentuk kristal tak berwarna yang mengendap dengan titik leleh 138 sampai 144. Yang ketiga, rekristalisasi hesperidin. Rekristalisasi menggunakan asam asetat encer, diperoleh kristal bentuk jarum dengan titik leleh 252 sampai dengan 254. Cara lain, larutan 10% hesperidin dalam formamida, suasana sedikit asam, atau didihkan dalam HCl encer. Tes dengan lakmus, konsentrasi 50% formamida dalam air. Lalu dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius dengan penambahan karbon aktif dan biarkan selama 30 menit. Jika tidak asam, tambah sedikit asam asetat glasial atau sedikit asam format. Kemudian saring dengan kelip. Diencerkan dengan air volume sama. Beberapa menit kemudian terbentuk kristal. Selanjutnya disaring. Kristal hesperidin dicuci dengan air panas. Kemudian dengan isopropanol. Kristal yang diperoleh berwarna putih. Titik leleh 261 sampai dengan 263. Ya. Yang keempat, rekristalisasi kafein.
Padatan yang diperoleh direkristalisasi menggunakan aseton atau air. Kristalisasi kafein berbentuk jarum kecil dengan titik leleh 235. Yang kelima, rekristalisasi Rein. Untuk rekristalisasi Rein akan lebih baik jika sebelumnya dilakukan penghilangan pigmen gelap menggunakan aseton, dilanjutkan dengan asam asetat. Senyawa yang diperoleh berupa kristal jarum berwarna kuning pucat, titik leleh 326 sampai dengan 329. Yang keenam atau yang terakhir, identifikasi senyawa. Metode identifikasi senyawa. Yang pertama, tentukan golongannya, kemudian tentukan jenis golongan senyawa tersebut. Yang kedua, kesamaan senyawa tersebut diperiksa dengan cermat, yang artinya senyawa itu harus membentuk bercak tunggal dalam beberapa sistem KLT. Yang ketiga, golongan senyawa dapat ditentukan dengan uji warna, penentuan kelarutan, bilangan RF, ciri spektrum UV, uji biokimia. Adanya glukosida dipastikan dengan hidrolisis menggunakan beta glukosidase. Adanya glukosida minyak amandel hidrolisa dengan mirosinase. Identifikasi senyawa berdasarkan pengukuran sifatnya. Yang pertama, titik didih atau untuk cairan. Yang kedua, titik leleh untuk senyawa padat. Yang ketiga, putaran optik untuk senyawa optik akhir. Dan yang terakhir, nilai RF. Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa saksikan video-video saya selanjutnya. Salam hormat.